Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Budian. Kita akan belajar IPA, materi pernapasan manusia dan hewan. Siapkan alat tulis kalian. Kita mulai ya. Kita akan belajar pernapasan manusia terlebih dahulu. Pernapasan manusia terdiri atas dua proses, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu apa? Ya, inspirasi adalah proses menarik nafas. Dan proses yang kedua, ekspirasi, proses mengeluarkan napas. Saat menarik napas, otot diafragma yang ada di rongga dada akan berkontraksi. Sehingga apa? Otot ini pada awalnya berbentuk melengkung, kemudian akan menjadi lurus saat berkontraksi. Ketika otot diafragma berkontraksi, maka rongga dada akan mengembang sehingga tekanan di dalam rongga dada akan berkurang dan memungkinkan masuknya udara. Itu namanya inspirasi. Yang kedua adalah ekspirasi, proses mengeluarkan napas, yaitu di sini otot diafragma akan melemas sehingga rongga dada akan mengecil yang mengakibatkan tekanan di dalam rongga dada menjadi naik dan udara akan tertekan keluar. Itu ya. Sekarang kita akan lihat fungsi organ pernapasan manusia. Yang pertama, sesuai gambar ini adalah lubang hidung. Fungsinya, tempat pertama kali udara masuk dalam tubuh, masuknya udara dan keluar masuknya udara seperti CO2 dan uap air. Dan ketiga, fungsinya di dalam lubang hidung ada rambut hidung yang menyaring kotoran padat dari udara yang kita hirup, misalnya debu. Yang kedua, gambar kedua ini adalah rongga hidung. Fungsinya terdapat selaput lendir yang berguna untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Yang ketiga, namanya faring. Faring untuk mengatur jalannya udara dan makanan. Kalau kita menelan makanan, otomatis ada klep untuk menutup saluran pernapasan. Kalau terlambat, kita akan tersedak. Berikutnya, nomor 4, tenggorokan. Fungsinya untuk menyaring kotoran udara melalui rambut-rambut getarnya, dan kemudian fungsinya yang kedua, saluran udara menuju paru-paru. Gambar nomor 5 di sini, ini ada cabangnya ya. Ini namanya bronkus, yaitu cabang dari tenggorokan untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Berikutnya bronkioli. Bronkioli fungsinya sebagai percabangan dari bronkus. Bronkioli ini akan bercabang dalam jumlah yang sangat besar yang terhubung ke alveolus. Dan yang gambar ketujuh ini dibesarkan, alveolus namanya, yaitu tempat pertukaran O2 dan CO2. Nah, ada faktor-faktor penyebab gangguan organ pernapasan. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya di sini, bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Ada gangguan-gangguan pernapasan dari faktor penyakit, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Berikutnya, faktor lingkungan. Jika lingkungan kita itu terdapat banyak asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok yang mencemari udara, otomatis udara di sekitar kita akan tercemar, akan menyebabkan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak nafas. Berikutnya kita akan belajar tentang penyakit organ pernafasan manusia. Yang pertama, emfisema. Ini pembuluh darah pada paru-paru, kemasukan udara. Nah, di sini paru-paru mengalami pembengkakan. Asma, penyumbatan saluran pernapasan. Ini disebabkan karena alergi, mungkin alergi debu, hulu, perubahan cuaca dari dingin ke panas atau sebaliknya. Ini akan sulit bernapas. Kanker paru-paru, salah satunya karena kebiasaan merokok. Di sini sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Nomor 4, TBC atau tuberkulosis disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nih, menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus.
Ya. Akibatnya apa? Paru-paru akan menguncup atau mengecil sehingga kita akan terengah-engah dan sulit bernafas. Kelima, bronkitis, gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Ini ada mengeluarkan lendir yang banyak, biasanya batuk bronkitis seperti itu. Berikutnya, influenza atau flu disebabkan oleh virus influenza. Di sini penderita biasanya bersin-bersin, demam dan pilek. Dan yang ketujuh, yang baru ngetren saat ini, yaitu apa anak-anak? Ya betul, COVID-19. Penyakit yang disebabkan oleh virus, namanya virus SARS-CoV-2. Ini menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru sampai pneumonia. Berikutnya ada penyakit pneumonia juga, itu yang menyerang atau infeksi paru-paru. Nah, berikutnya kita akan belajar pernafasan hewan. Di sini langsung saja kita akan belajar pernafasan hewan pada cacing atau cacing tanah atau vermes. Cacing tanah bernapas dengan kulitnya atau permukaan kulit, ya. Kulitnya berlendir, memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Seperti ini gambarnya. Berikutnya, yang nomor 2 adalah pernapasan pada serangga. Melalui apa? Dengan apa? Trakea. Ya, seperti ini. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel seperti ini. Ini gambarnya, diperhatikan. Berikutnya, pernapasan pada ikan. Ikan bernapas melalui insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang dilindungi oleh selaput. Nah, berikutnya, ini ya gambarnya. Berikutnya, pada hewan amfibi. Di sini katak termasuk hewan amfibi. Ini bisa insang kalau katak dewasa dengan paru-paru. Berikutnya, alat pernapasan pada reptil, ular, cicak, buaya. Nah, reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke bawah tenggorokan, lalu ke paru-paru. Berikutnya, pada burung atau aves. Nah, pada burung itu bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga udara. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruhnya. Seperti ini ya, perhatikan. Nah, ini gambarnya. Terus pada mamalia. Di sini contohnya kuda, ada sapi, kerbau dan sebagainya dengan paru-paru juga. Di sini ada ikan bernapas melalui paru-paru. Apa ini anak-anak? Ya, ini adalah hewan atau ikan lumba-lumba. Nah, seperti ini. Demikian anak-anak pembelajaran pada kesempatan hari ini. Apa yang kalian anggap penting dicatat untuk meringkas untuk belajar kalian besok, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih.